anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua beserta mama dan papa di rumah dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan merayakan hari perayaan Hari Anak Nasional. Nah, anak-anak tahu nggak Hari Anak Nasional itu punya sejarah loh ternyata. Anak-anak tahu kalau Hari Anak Nasional itu di Indonesia dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Miss Afri mau cerita sedikit ya tentang sejarah dari Hari Anak Nasional. Nah, berawal dari gagasan Bapak Presiden Soeharto, Bapak Presiden kedua kita, yang melihat bahwa anak-anak Indonesia itu merupakan aset kemajuan bangsa. Jadi Bapak Presiden kita memutuskan berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 untuk menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Sekarang anak-anak di rumah sudah tahu kan kenapa hari ini kita merayakannya. Dan sekolah kita khususnya SDK Semarekon Bekasi mengambil tema untuk tahun ini, judulnya itu Grow with Family. Anak-anak, Miss Afri ini punya gerakannya. Anak-anak harus ikuti di rumah ya. Semuanya yuk berdiri. Miss Afri mau kasih tunjuk gerakan dari tema kita Grow with Family. Berdiri yuk, berdiri. Kalau sudah berdiri, ikuti gerakan dari Miss Afri ya. Nih, Miss Afri gerakannya grow with family. Nah, tangannya dua-dua aja ya, Miss Afri karena pegang mic ya. Kita ulangi sekali lagi. Yo, semuanya berdiri, ikuti gerakan Miss Afri. Grow with bagus, anak-anak di rumah hebat. Oke, semuanya nanti kita ulang lagi ya gerakan kita. Nah, untuk tahun ini sendiri di negara kita Indonesia mengambil tema Hari Anak Nasional itu adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Nah, karena di negara kita sedang ada pandemi, kenapa? Karena pandemi itulah makanya tema ini diangkat. Jadi Bapak Presiden kita sendiri itu berpesan kepada anak-anak bahwa anak-anak di seluruh Indonesia termasuk anak-anak Semarekon Bekasi untuk selalu ingat pesan dari Bapak Presiden. Tahu nggak pesannya apa? Miss Afri tahu loh pesan dari Bapak Presiden kita di Hari Anak Nasional ini. Miss Afri kasih tahu aja ya biar semuanya pada tahu. Oke, pesan dari Bapak Presiden kita itu yang pertama adalah anak-anak diminta untuk selalu standby memakai masker. Oke, maaf ya kalau Miss Afri tidak pakai masker karena hari ini Miss Afri jadi MC. Dan yang kedua, anak-anak diminta untuk selalu jaga jarak. Jaraknya dijaga ya anak-anak, kalau anak-anak pergi kemanapun harus tetap jaga jarak. Yang ketiga, anak-anak diminta untuk menghindari kerumunan. Kerumunan itu bisa dibilang keramaian. Jadi anak-anak nggak boleh dulu pergi kemana-mana yang ramai-ramai. Dan yang terakhir, anak-anak harus ingat selalu cuci tangan. Cuci tangan habis berkegiatan atau habis bermain dari luar. Ya, anak-anak bisa ingat ya pesan dari Bapak Presiden kita untuk anak-anak di Indonesia pada Hari Anak Nasional tahun ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita masuk ke acara kita hari ini, kita mau mengawalinya dengan doa dulu ya anak-anak. Anak-anak di rumah dan mama papa boleh semuanya yuk ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa dulu untuk memulai acara kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Yuk anak-anak tutup mata dan lipat tangannya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini, di mana pagi hari ini kami masih bisa bertemu walau secara online untuk merayakan Hari Anak Nasional. Tuhan Yesus, biarlah kiranya lewat perayaan kami ini, kami bisa semakin menjadi anak-anak yang membanggakan-Mu, menjadi anak-anak kebanggaan bangsa Indonesia dan menjadi anak-anak yang selalu membanggakan orang tua kami. Tuhan, kami mau kiranya Engkau selalu menyertai kegiatan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus buat
kesehatan juga yang masih Engkau berikan kepada kami. Tetap sertai kami dimanapun kami berada, Engkau yang selalu melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Untuk acara selanjutnya, kita mau dengarkan dulu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Tabita, yang akan memberikan beberapa kata sambutan untuk kita semua. Kepada Ibu Tabita, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih, Miss Afri. Ya, selamat pagi anak-anak semua. Siapa yang sudah kangen pergi ke sekolah? Semua sudah kangen ya? Iya. Ya, semuanya pengen segera berakhir pandemi ini, tetapi kita semua pengen juga kembali bersekolah seperti dulu ya. Tidak lagi secara online, tetapi mari kita tetap terus berdoa agar vaksin COVID-19 segera ditemukan ya, dan kita bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anak semua dan juga kepada seluruh orang tua murid yang juga mungkin menyaksikan acara peringatan Hari Anak Nasional yang kita peringati di hari ini, tanggal 25 Juli. Namun seperti yang disampaikan oleh Miss Afri tadi, bahwa Hari Anak Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 23 Juli. Beberapa rangkaian kegiatan sehubungan dengan Hari Anak Nasional sudah dilaksanakan, antara lain ada lomba foto, ada lomba membuat poster, ada lomba TikTok ya, kemudian ada lomba yang lain yang pada tahun ini secara spesial kita rayakan secara online ya. Kita bersyukur pada Tuhan walaupun di situasi pandemi yang membuat kita tidak bisa bertatap muka satu sama lain, ada teknologi yang membantu kita ya. Coba bayangkan kalau tidak ada internet, kalau tidak ada laptop, kalau tidak ada HP, ya, apa jadinya? Apakah kita bisa saling berkomunikasi? Tentu tidak, ya. Jadi di balik setiap peristiwa yang saat ini sedang dialami oleh seluruh umat manusia, ya, di dunia, secara khusus juga kita mengalaminya, sehingga kita tidak bisa berkumpul, tetapi kita masih bersyukur ada teknologi yang membantu kita semua, sehingga di dalam keterbatasan yang saat ini sedang kita alami bersama, kita tetap bisa menggunakan teknologi secara baik ya. Tentunya sesuai dengan pesan-pesan dari Bapak Presiden yang tadi sudah dikutip kembali oleh Miss Afri, kita tetap terus menggunakan masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, ya, menghindari kerumunan, itu tetap terus harus dilaksanakan. Karena apa anak-anak? Sesuai dengan tema Hari Anak Nasional bahwa anak Indonesia itu harus dilindungi, ya. Anak terlindungi, Indonesia maju. Anak-anak sekalian adalah aset bangsa, anak-anak sekalian adalah generasi penerus bangsa ini yang harus dilindungi, ya, dilindungi dari segala bahaya. Termasuk salah satunya ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, itu adalah dalam rangka kita melindungi anak-anak. Jadi, walaupun mungkin sulit saat ini keadaan kita, ya, walaupun bosan karena harus belajar di rumah, capek, tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung, tetapi itu semua karena kita akan senantiasa melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, sebagai aset bangsa, sehingga anak-anak tetap sehat, ya, tetap bertumbuh dengan baik, tetap bisa belajar, tetap bergembira. Dan sejalan dengan tema hari ini, Grow with Family, ya,
Di dalam situasi saat ini kita merayakan Hari Anak, kita berharap anak-anak terus bertumbuh bersama dengan keluarga yang memberikan kasih sayang kepada anak-anak dengan limpah. Ya, terima kasih Mama Papa yang sudah menyediakan kasih sayang, perhatian yang cukup, yang baik kepada seluruh anak-anak, sehingga anak-anak boleh bertumbuh secara sempurna, baik itu jasmani, rohani, dan mentalnya, sehingga anak-anak nanti menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Terlebih dari setiap hasil karya yang dihasilkan oleh anak-anak adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu, biarlah di dalam situasi yang saat ini memprihatinkan mungkin ya, di dalam keterbatasan yang kita alami, di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tetap semangat, tetaplah optimis bahwa pasti akan ada hal-hal baik yang kita bisa dapatkan, ada hal-hal baik yang bisa kita temukan kalau kita mengandalkan semuanya dengan pertolongan Tuhan. Tentunya sebagai anak-anak tetap terus menaruh hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua demikian pula menghargai anak-anak dan mengasihi anak-anak dengan baik. Ya, kita bisa bersama-sama menjadi satu keluarga besar SDK Penabur Sumarekon Bekasi, itu juga karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebagai Bapak Ibu Guru, tentunya juga tidak mudah melakukan PJJ, tapi tetap terus Bapak Ibu Guru belajar, Bapak Ibu Guru terus berubah, berani berubah, anak-anak juga terus belajar, anak-anak terus berani berubah, beradaptasi dengan hal-hal yang baik, karena dengan semangat kekeluargaan tentunya kita akan bisa terus menghadapi segala tantangan, segala hal-hal di depan yang serba tidak pasti. Tetapi kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan ada kepastian, bersama dengan Tuhan Yesus ada pengharapan. Karena itu, pada kesempatan ini saya juga terus mendukung, terus mendorong seluruh orang tua dan juga Bapak Ibu guru serta anak-anakku sekalian untuk tetap terus bersemangat ya di dalam keterbatasan, di dalam ketidaksempurnaan yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Kita tetap terus optimis, kita tetap terus percaya bahwa Tuhan mengaruniakan yang baik bagi kita semua. Terima kasih, selamat merayakan Hari Anak Nasional. Anak-anak semua adalah anak-anak yang istimewa, anak-anak semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak semua adalah spesial, dan anak-anak semua berharga di hadapan Tuhan. Karena itu anak-anak harus terus mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan kasih sayang yang baik, dan terus belajar, terus bertumbuh, pantang untuk menyerah. Terima kasih Miss Afri, selamat merayakan Hari Anak Nasional, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih kepada Ibu Tabita yang sudah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Dan anak-anak di rumah, kita ingat bahwa di dalam keterbatasan ini kita harus tetap semangat ya anak-anak. Walau kita harus ketemunya lewat online, lewat daring, belajarnya juga online, tapi anak-anak di rumah harus tetap semangat untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita mau dengarkan nih dongeng yang akan dibacakan oleh Kak Henry Nadai. Anak-anak kenal nggak sama Kakak Henry Nadai? Kakak Henry Nadai ini adalah kakak di bagian kerohanian dari Sekolah Penabur Jakarta. Kami persilahkan aja langsung kepada Kak Henry Nadai untuk membacakan dongeng kepada anak-anak semua. Kau ada yang Selamat pagi Papa Mama dan adik-adik semuanya. Haruskah ku pendam rasa ini saja? Apa kabar semuanya? Ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita
Selamat pagi Papa Mama dan adik-adik semuanya. Senang berjumpa adik-adik di hari ini. Apa kabar semuanya? Ibu doakan semuanya sehat dan tetap ceria. Oh iya, tanggal 23 kemarin hari yang spesial buat adik-adik. Ibu mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak Indonesia, termasuk anak-anak yang ada di sekolah Sumarekon Bekasi. Semoga anak-anak terus semangat mengejar cita-citanya. Perkenalkan, saya Hendrina Dai, biasa dipanggil Eni. Saya dari bagian kerohanian dan karakter. Hari ini saya akan membacakan satu cerita untuk adik-adik. Cerita ini saya ambil dari buku 10 Dongeng Sebelum Tidur yang diceritakan oleh John Goodwin dan diterbitkan oleh penerbit Libri Jakarta. Selamat menikmati. 3 ikat kayu. Seorang janda miskin memiliki 3 orang anak. Ia membesarkan mereka sendirian di rumah kecil yang sudah reot. Anak-anaknya bertengkar sepanjang hari, setiap hari. Si sulung Seth pemalas dan tak mau membantu ibunya. Suatu hari, adik perempuan Seth, Ellen, ingin mengganggunya. Ia menyembunyikan satu-satunya celana panjang milik Seth. "Kenapa kamu berbuat begitu?" tanya Seth. "Hanya bercanda," jawab Ellen. "Tidak lucu," ujar Seth. "Lucu." Ellen tertawa terbahak-bahak. Sepanjang hari mereka bertengkar. James, si bungsu, ikut marah. Dipukulnya gendangnya sekuat mungkin untuk menyaingi suara ribut kedua kakaknya. Karena tidak tahan mendengar suara berisik, ibu mereka pergi ke kebun bunga mungilnya. Di sana ia merasa tenang di antara tanaman harum yang berwarna-warni cerah. Beranjak besar, ketiganya lebih sering bertengkar. Ellen sering membawa teman-temannya ke rumah. Seth dan James berebut drum. Keduanya juga bertengkar dengan Ellen. Menurut mereka, rumah jadi sesak kalau teman-teman Ellen datang. Ellen tidak suka dengan anak laki-laki, apalagi kedua saudara laki-lakinya. Menurut Ellen, mereka bodoh, kasar, dan jarang mandi. Suatu hari, kesabaran ibu mereka habis. Ia mengajak mereka semua keluar ke depan kebunnya. Di sana ia telah meletakkan
3 ikat kayu. Coba patahkan kayu-kayu ini, perintah ibu mereka. Terlalu mudah, sahut James. Membosankan sekali, komentar Ellen. Banyak sekali, keluh Seth. Namun, ibu mereka memaksa. Akhirnya, mereka menyerah dan mulai mencoba. James menarik dan berusaha membengkokkan. Ellen mencoba mematahkan. Seth menguap, menarik napas panjang dan memelintir. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, tidak seorang pun dari mereka berhasil mematahkan kayu-kayu yang diikat itu. Ibu mereka membuka ikatan kayu, sehingga kayu-kayu tersebut berserakan di kaki mereka. Sekarang, coba patahkan, pintanya. James langsung mematahkan semua kayu bagiannya menjadi 2. Begitu pula Ellen. Sedangkan Seth membutuhkan waktu lebih lama, tetapi juga berhasil. Ibu mereka menatap mereka lama. Wajahnya tampak serius. Keluarga kita seperti kayu-kayu itu, ucapnya. Jika kita bekerja sama, kita akan kuat. Tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Tetapi kalau kita terus bertengkar, hubungan di antara kita akan terputus dan kita akan tercerai-berai. Ketika kakak beradik itu merasa malu, sementara ibu mereka pergi ke kebun bunga mungilnya. James memandangi Seth dan Ellen, tetapi semua terdiam. Saatnya bertindak, suruh Ellen memecah keheningan. Sore itu mereka bertiga membersihkan rumah, hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka tak berdebat sama sekali. Ketiganya juga memasak untuk makan malam. Sang ibu memetik bunga-bunga untuk diletakkan di atas meja. Bagaimana adik-adik ceritanya? Semoga semuanya bisa mendengarkan dengan baik ya. Nanti papa mama bisa mengajak anak-anak untuk berbagi dari cerita yang sudah didengar. Untuk memandu waktu berbagi, ibu akan berikan 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana situasi yang dialami adik-adik di rumah bersama anggota keluarga lainnya? Kedua, bila terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara anggota keluarga, bagaimana adik-adik menghadapinya? Selamat berbagi. Akhir kata, saya ingin mengatakan keluarga yang bertumbuh, tetap bersatu, dan setiap anggotanya saling peduli. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat dari saya, Eni. Tuhan memberkati. Every day, I go to school. I meet my friends. And we all say, hello, 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 hello. How are you? I'm good, I'm great, I'm good, I'm great. How about you?
Nah, anak-anak, seru ya cerita dari Kak Henry Nadai tadi. Jadi anak-anak di rumah dari cerita yang telah kita dengar dari Kak Henry Nadai, kita banyak mendapatkan pesan. Nah, anak-anak, Miss mau coba deh, anak-anak tadi mendengarkan apa tidak ya? Kalau mendengarkan, Miss Afri mau tanya dong, judulnya tadi tentang apa ya dongeng dari Kak Eni tadi? Iya, anak-anak benar. Judulnya adalah Tiga Ikat Kayu. Terima kasih untuk anak-anak dan mama papa di rumah yang sudah mendengarkan dan menyaksikan cerita dari Kak Henry Nadai. Anak-anak, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, Miss Afri mau dong kita bergerak lagi yuk. Kita mau ulangi jargon kita tadi yang di awal. Ya, tentang grow with family. Anak-anak berdiri lagi yuk semuanya, berdiri, berdiri. Mama papa di rumah juga boleh ikutan ya bersama dengan anak-anak. Yuk kita mulai ya. Dengan hitungan 1, 2, 3. Grow with family. Sekali lagi ya, sekali lagi. Yuk kita ulang. Anak-anak 1, 2, 3. Grow with family. Oke, good. Anak-anak hebat semuanya. Nah, anak-anak, acara selanjutnya adalah Miss Afri tahu. Pasti anak-anak sudah menunggu-nunggu acara yang akan Miss Afri bacakan berikutnya. Yaitu adalah pembacaan pemenang dari lomba yang sudah anak-anak ikuti sepekan lalu. Tapi untuk pembacaannya Miss Afri awali untuk kelas 1, 2, dan 3 terlebih dahulu ya. Yang kelas 4, 5, 6 sabar menunggu, oke? Nah, kita akan bacakan dan kita akan lihat siapa saja yang memenangkan perlombaan selama 1 minggu kemarin ya. Diawali dari lomba menyanyi kelas 1. Oke, dalam rangka perayaan Hari Anak ini sekolah kita mengadakan banyak perlombaan ya anak-anak. Yang pertama ada lomba menyanyi untuk kelas 1. Juara 1 adalah Peter Simanung Khalid dari kelas 1C. Ore. Kita dengarkan ya anak-anak. Inilah dia Peter. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap setia membela negara kita. Tepuk tangan untuk Peter Simanung Khalid dari kelas 1C. Nah, selanjutnya kita mau lihat juara kedua lomba menyanyi untuk kelas 1. Dimenangkan oleh Yeramil Wilbert dari kelas 1B. Kita dengarkan lagi ya anak-anak suara Yeramil.
nama saya Yacimi Hasahibat. Saya kelas 1B. Saya ingin menyanyikan lagu Hari Merdeka. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Tetap setia, tetap sedia. Mempertahankan Indonesia. Tetap ya, tetap sedia membela negara kita. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Hari merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Dan tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Amin. Ya, terima kasih ya Ramil. Tepuk tangan untuk ya Ramil sebagai juara 2. Nah, selanjutnya untuk juara 3 lomba menyanyi dari kelas 1 dimenangkan oleh Johannes Damar kelas 1A. Tepuk tangannya kita berikan waktu kepada Johannes. Yuk kita dengarkan suara Johannes. Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia, tetap sedia membela negara kita. Tepuk tangan untuk Johannes Damar. Ya, ternyata anak kelas 1 hebat-hebat ya lomba menyanyinya. Baiklah, selanjutnya akan Miss bacakan pengumuman dari lomba baca puisi kelas 2. Ya, juara 1 dimenangkan oleh Leticia Belvanya kelas 2B. Guru, terima kasih guruku yang selalu semangat mengajariku,
Engkau berikan hati dan waktumu untuk kami yang perlu ilmu. Maafkan kami yang sering menguji kesabaranmu dengan apa yang kami perbuat. Namun, Engkau tetap mendidik kami dengan cintamu. Terima kasih, Guruku. Tepuk tangan untuk Leticia Belvanya. Oke, anak-anak, keren ya puisi dari Letis. Selanjutnya, untuk juara 2 dimenangkan oleh Olivia Aleta Karen kelas 2A. Selamat Hari Anak Nasional. Saya bernama Olivia Aleta Karen. Saya dari BPK Penabur Sumarekon Bekasi. Saya kelas 2A. Saya membawakan puisi berjudul Mimpiku Eva. Bahagianya hatiku bermain, tak kurasakan duka. Semangatku belajar karena mimpiku Eva. Bila ku jenuh, ku nyanyikan lagu riang sambil melihat bintang. Harapanku esok akan cemerlang. Makasih. Tangan untuk Olivia Aleta Karen. Bagus ya puisinya. Terima kasih Olive. Oke, selanjutnya pemenang juara ketiga dari lomba baca puisi dimenangkan oleh Vini Heri Paulus dari kelas 2C. Anak Indonesia, ciptaan Vini dan Kakak. Aku, anak Indonesia yang berjiwa penuh semangat untuk meraih cita-citaku menjadi pahlawan bangsaku. Aku, anak Indonesia, akan terus belajar dan berkarya demi bumi pertiwi yang sangat ku cintai. Terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional. Iya, tepuk tangan untuk Vini. Wah, anak kelas 2 ternyata bagus-bagus ya puisinya. Oke, kita lanjut untuk pengumuman lomba foto kegiatan ceria untuk kelas 3 dari juara 1 dimenangkan oleh Jeremy Ramos kelas 3C. Tepuk tangan untuk Jeremy. Wah, fotonya keren ya. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Aheli kelas 3A. Tepuk tangan. Dan untuk juara 3 dimenangkan oleh Kirei kelas 3B. Ya, itulah pengumuman untuk juara lomba menyanyi, membaca puisi, dan lomba foto kegiatan ceria dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi untuk yang kelas 4, 5, 6 sabar ya menunggu. Nah anak-anak, acara kita selanjutnya Miss Afri punya games untuk anak-anak semua. Apa gamesnya? Kasih tahu nggak ya? Oke, gamesnya itu adalah games mencari kata. Jadi anak-anak di rumah coba sekarang lebih teliti lihat ke layar ya. Kita mau adakan games lewat gambar. Nih sudah ada di tampilan anak-anak semua. Gamesnya seperti ini. Jadi Miss Afri jelaskan terlebih dahulu. Untuk ini adalah contoh ya anak-anak. Contohnya anak-anak nanti akan diminta mencari logo penabur seperti di gambar ini. Jadi anak-anak boleh lihat ada berapa logo penabur yang tertera di dalam gambar. Lalu anak-anak juga lihat di mana sajakah logo itu ditempatkan. Nah, anak-anak boleh langsung nanti isi jawabannya di kolom komentar dengan menuliskan hashtag #growwithfamily _ nama,
underscore kelas, lalu underscore jawabannya. Contohnya seperti di bawah ya, itu pakai nama Miss Afri, hashtag grow with family, underscore Afri, underscore 1A, underscore 3 logo, dan underscore gelas, underscore baju. Karena logonya ternyata ada di baju dan di gelas. Jadi anak-anak boleh ya memperhatikan dengan teliti gambar yang nanti akan Miss Afri tampilkan. Nah ini untuk contoh saja ya anak-anak. Sekarang anak-anak boleh memperhatikan dengan teliti. Miss Afri kasih waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Anak-anak jawabannya di kolom chat ya, yuk cepat-cepat yuk. Siapa cepat dia dapat. Ayo dicari di mana ya tulisan Grow with Family. Nah anak-anak yang kita cari tulisan Grow with Family ada berapa dan di mana saja. Hati-hati ya, jangan sampai terburu-buru tapi salah, harus teliti. Jangan lupa formatnya hashtag grow with family underscore nama underscore kelas underscore jawaban underscore tempat atau lokasi dari tulisan itu. Ayo cepet-cepet. Ayo anak-anak cepet, jangan mau kalah. Siapa lagi ayo. Akan diambil 3 pemenang, jadi anak-anak siapa 3 tercepat akan menjadi juaranya, yuk. Mama papa di rumah juga boleh bantu ya. Jawabannya harus cepat dan benar. Jadi anak-anak yuk diteliti, diperhatikan, jawab dengan cepat. Miss Afri ingatkan kembali ya, pakai hashtag yang benar yaitu hashtag grow with family underscore nama underscore kelas underscore jawaban, lalu underscore lokasi atau tempat di mana tulisan itu berada. Yo, masih ada waktu anak-anak, cepetan. Kita lomba cepat, tepat, dan benar. Kalau jawaban anak-anak benar tapi hashtagnya salah juga diulangi ya, nggak apa-apa. Yuk diketik hashtag yang benar. Hashtagnya hashtag grow with family underscore nama kalian underscore kelas underscore jawaban dan underscore tempat atau lokasi di mana tulisan itu berada. Oke, kita hitung mundur ya anak-anak. 10, 9, 8, 7, 6,
4, 3, 2, 1. Oke, gamesnya kita tutup. Oke. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah ikut berpartisipasi mengikuti games ini. Jadi untuk pemenangnya nanti akan diumumkan di akhir ya. Nah, anak-anak, selanjutnya Miss Afri akan lanjutkan dengan pembacaan dari pemenang lomba kelas 4, 5, dan 6. Sudah siap untuk melihat pemenangnya? Baiklah, Miss Afri mulai dari kelas 4 dulu ya. Untuk kelas 4 itu ada lomba foto kegiatan baru selama pandemi beserta cerita singkat. Nah, kelas 4 untuk juara 1 dimenangkan oleh Farin kelas 4B. Tepuk tangan untuk Farin. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Sarapova kelas 4A. Tepuk tangan. Dan untuk juara 3 dimenangkan oleh Maria kelas 4C. Selamat untuk para pemenang juara lomba foto kegiatan baru selama pandemi beserta cerita singkatnya. Dan kita lanjut saja ya anak-anak. Untuk lomba menulis cerita tentang Hari Anak kelas 5, juara 1 dimenangkan oleh Jennifer Natania Wen kelas 5B. Tepuk tangan. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Quinsa Rohani kelas 5A. Tepuk tangan untuk Quinsa. Dan untuk juara 3 dimenangkan oleh Mika Marco kelas 5C. Ya, ternyata anak-anak semuanya hebat-hebat ya. Oke, kita lanjut untuk kelas 6, lomba membuat poster. Kelas 6 juara 1 dimenangkan oleh Jonathan Pandiangan kelas 6A. Untuk juara 2 dimenangkan oleh Olivia Rumiris Malau kelas 6B. Tepuk tangan. Dan untuk juara 3 dimenangkan oleh Shine Hotmauli kelas 6B. Tepuk tangan. Oke anak-anak, pembacaan pengumuman pemenang lomba itu sudah selesai. Dari kelas 1 sampai 6 kita sudah menemukan juara-juaranya. Anak-anak semua hebat. Nah, untuk anak-anak yang belum mendapatkan juara di tahun ini, tidak usah berkecil hati. Tetap semangat supaya tahun-tahun berikutnya kalian bisa mendapatkan juara juga. Semangat ya. Kita semangat belajar, semangat untuk meraih kemenangan. Oke. Nah, anak-anak selain itu di balik perlombaan ini juga ada Bapak Ibu guru yang sudah bekerja keras. Sebagai tim juri, kita ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah menjadi juri dari setiap perlombaan. Terima kasih sudah memilih pemenang-pemenangnya ya. Selanjutnya acara kita adalah kita sampai pada pengumuman pemenang lomba TikTok. Nah, anak-anak ternyata anak-anak di rumah juga hobi main TikTok ya. Miss Afri juga hobi loh anak-anak main TikTok. Tapi untuk hari ini yang ikut lomba hanya anak-anak karena Miss Afri nggak bisa ikutan. Nah, jadi kita mau dengar ya siapa saja anak-anak dari rumah yang sudah memenangkan perlombaan lomba TikTok ini. Kompilasi fotonya dulu ya yang akan Miss tampilkan. Anak-anak perhatikan aja di layar.
Oke, dimulai dari juara 1. Dimenangkan oleh Kimberly kelas 2A. And here it goes. I'm just a kid and life is unknown. When you're spending every day on your own. And here it goes. I'm just a kid and life is unknown. Oke, ternyata kompilasi foto Kimberly dari kelas 2A lucu-lucu ya. Selamat untuk Kimberly. Nah, pemenang lomba TikTok untuk joget heboh dimenangkan oleh kita mau mengumumkan pengumuman games yang tadi sudah anak-anak ikuti ya. Jadi siapa ya kira-kira yang memenangkan games yang Miss sudah pandu Grow With Family tadi? Miss Kafri kasih tahu ya langsung. Oke, Miss Afri sudah menemukan pemenangnya. Jadi untuk pemenang games dari layar kita hari ini dimenangkan oleh Steven kelas 1A. Tepuk tangannya untuk Steven. Jawabannya itu adalah 4 tulisan Grow With Family. Jadi terdapat di jendela, dinding, panci, dan baju. Nah, dan yang di meja itu anak-anak jangan terkecoh, kan tulisannya tidak lengkap, ya kan? Nah, kenapa hanya 4 Miss? Ya karena memang hanya 4 kata-kata yang lengkap. Nah, udah anak-anak sekarang kan kita sudah lihat nih pemenang dari lomba games. Jadi berarti itu sudah masuk ke acara terakhir kita dan anak-anak di sini Miss Afri akan sampaikan aja langsung ke acara penutup kita ya. Anak-anak sebelum kita tutup Miss Afri mau ulangi jargon kita sekali lagi yuk. Yuk anak-anak berdiri semuanya ya. Semua anak-anak di rumah berdiri, ajak mama papanya. Kita ulangi jargon untuk tema Hari Anak Nasional kita hari ini. Ya semuanya berdiri, siap? Oke, 1, 2, 3. Grow with family. Sekali lagi, sebelum kita tutup, sekali lagi ya. Yuk, kita ulangi. 1, 2, 3. Grow with family. Oke anak-anak hebat. Nah, setelah acara kita selesai ini, anak-anak di rumah tetap ya jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah dulu, belajar dari rumah dan ingat patuhi perintah mama papa di rumah ya. Anak-anak, untuk acara kita hari ini sudah selesai, kita sudah sampai di acara penghujung dan anak-anak semuanya, Miss Afri cuma bisa berpesan tetap semangat walaupun kita bisa hanya bertemu lewat daring ya. Anak-anak sampai bertemu kembali di acara kita selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aku tanya ayah, kapan ku sekolah? Jawabnya tetap di rumah. Aku tanya ibu, kapan ke rumah temanku? Jawabnya tetap di rumah. Ku sedih tak bertemu teman, keluar main di halaman.